Halo Satrians, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi ini adalah podcast Angkatan 63, sebuah sarana, media, dan platform Angkatan 63 berbasis audio yang akan menemani kalian di kala gabut, bosan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Podcast ini tentunya akan mengundang narasumber dan mengangkat tema yang menarik dan insightful. Sehingga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Jadi, selamat mendengarkan Satrians. Halo Aksatrians, bagaimana nih Aksatrians kabarnya? Kayaknya sehat semua sih ya kan, soalnya kita udah menjalani kuliah selama 2 minggu nih. Gimana nih Aksatrians, minggu-minggu pertama kuliah udah jumpa Statmar, jumpa siapa lagi? Jumpa pengantar ekonomi. Gimana nih dosennya? Udah ada yang kepikiran nggak sih tentang nilai atau tentang perkuliahan ke depannya? Wah, nggak sabar banget ya menjalani kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, kan kita kemarin tuh udah podcast yang pertama tuh tentang tips dan trik tentang uji kuliah online. Udah dijalani atau belum nih? Nah, aku sangat apresiasi juga sih tentang akademik kemarin. Aku kemarin ikut yang hari Jumat tuh yang tentang connect the dot ya. Itu wah, aku tuh jadi semakin semangat banget tuh belajar tentang 3 jam yang diiringi orang Indonesia itu bisa tanya-tanya sama divisi akademik. Aku salah sih sama divisi akademik, kita juga jadi punya wadah gitu untuk belajar bersama-sama gitu. Cocok banget sih untuk belajar malam-malam gitu ya kan. Aku banyak cerita tapi kalian belum tahu nih siapa aku ya. Aku punya pantun nih. Buah apel enak dimakan. Kalau nggak kenal, maka kenalan. Perkenalkan tuh nama aku tuh Bob Louis Manurung. Biasa sih dipanggil Ibob, salah satu member dari Astaga, anak 1 SD 3. Kalau orang-orang sih nyebut aku tuh di Aldous person ya, karena aku tuh mungkin yang paling tua sih, tapi nggak tahu sih yang lain gimana. Aku tuh asal dari Medan, jadi maaf kali nih ya kalau suaraku agak gede, agak lantang, agak-agak enak didengar, tapi itulah ciri khasku. Nah, muncul ya Medannya. Nah, kalau kalian mau tahu tentang aku, kalian boleh tengok Instagramku. Aku juga ada sih di Instagramnya Stis63 atau kalian ada yang belum follow nih tentang Stis63. Nah, Satrians, kemarin kan podcast kita itu bersama Noel, Ricky, sama Julian nih. Nah, kali ini aku juga nggak sendirian nih. Aku juga mengundang 2 narasumber yang nggak kalah kece nih dari aku nih. Aku sih speechless juga sih kenapa bisa dapat mereka. Aku juga kayak, wah, aku bisa wawancarai mereka nih. Soalnya tuh mereka itu, wah, jadwal itu padat banget. Aku jadi kayak minder nih karena aku tuh kayak santai, gabut gitu. Nah, aku tuh punya 2 orang yang keren banget. Salah satunya itu merupakan ketua tingkat kita sekarang ini, ketua tingkat Aksatrians itu namanya itu Alfarexi. Nanti kita panggil ya. Yang kedua itu koorku tuh cantik, kecil, mungil, namanya itu Asmi. Nah, mereka berdua ini aku lihat-lihat tidak pernah akur guys, karena tidak pernah sependapat. Tapi bisa menjadi suatu koordinasi gitu. Gimana nih guys? Apakah kalian penasaran sih dengan kedua narasumber kita kali ini? Nah, judul kita kali ini itu kan tentang relationship in college ya kan. Semuanya itu berhubungan dengan relationship. Nah, kita akan mengulik lebih dalam tentang relationship kedua narasumber kita ini, guys. Oke, mari kita panggil narasumber kita, ada Alfa dan Asmi. Halo Alfa dan Asmi. Halo Bob, halo semuanya, halo Aksatrians. Oke, nah ya kan tadi udah aku sebutin nih intro kalian. Ada ketua tingkat kita Alfa sama koor HPD itu Asmi ya kan. Aku pengen lebih dekat sama kalian sih. Gimana sih perkenalan kalian? Coba agak-agak dikenalkan sedikit aja sama kita tentang Alfa dulu deh. Oke, thank you atas waktunya Bob. Nah, sebelumnya seperti yang aku mungkin udah kenalan di banyak tempat dan banyak kesempatan, kenalin namaku Alfa, nama panjangku Muhammad Alfa Rizky. Aku dari Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Untuk kesibukan pada masa sekarang sih, seperti yang sudah disampaikan Bob tadi, aku diamanain
jadi ketua tingkat 1 untuk periode kepengurusan 2021-2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Alfa. Atau ada yang belum kenal Alfa nih? Keterlaluan banget sih gak tahu Alfa ya kan, Pak? Parah parah banget sih kalau belum kenal aku. Langsung ku CP sih. Aku ajak kenalan berdua lah. Coba dari Asmi nih. Asmi ini gimana sih orangnya? Hai, halo Aksatrians. Nama aku Asmi Zulfani Putri. Di sini diamanain sebagai koordinator divisi HPD di kepengurusan tingkat. Aku dari Semarang dan seperti kata Bob tadi, aku sedikit kecil dan mungil, tapi cantik of course. Dan kalau kalian nggak kenal aku sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau kalian nggak kenal Alfa kan mungkin karena dia kan butuh kenalan gitu ya. Jadi kalian CP aja langsung ke Alfa, mumpung orangnya juga jomblo gitu. Kalau aku jangan deh kayaknya. Di situ aja. Hai. Wah, wah, Kenal. wah. Wah. Kan guys, Ini- kelihatan sudah kelihatan nih kan guys bahwa kedua orang narasumber kita ini nggak pernah akur. Dari pemandangan mereka aja itu kayak udah berselisih banget ya kan guys. Nah, tanpa basa-basi nih ya kan kita ini judulnya Relationship in College seperti yang sudah ditanya oleh Alfa tadi. Yang mau dibahas nih relationship apa sih ya kan? Nah, yang dibahas ini relationship, segala tentang relationship, bisa relationship in college, bisa relationship in organization, relationship in your apa nih, your career or your personality gitu, boleh sih kita bahas, kita kulik lebih dalam. Atau kalian ada tentang rahasia nih tentang kalian? Kalian siapa nih ya Mea yang Apa nih? Aku tuh membahas tentang kayak kalau dibahas tuh bisa jadi rahasia atau bisa jadi opini publik nih. Kalian mau dibahas atau enggak sih ini? Boleh. Boleh sih. Kita udah terbiasa jadi bahan opini publik gak sih, Mi? Benar. Oke. Berarti oke, kita mulai aja ya. Tapi kalaupun nggak rahasia ataupun rahasia, tetap bakalan aku ini sih, aku kulik lebih dalam sih. Soalnya kayak sama aku tuh nggak boleh ada rahasia, tidak ada dusta di antara kita. Aduh, so sweet banget sih. Oke. Pertama tuh kita bahas tentang judul kita ini ya kan. Aku mau nanya Alfa dulu deh. Alfa ini kan relationship-nya itu udah high class bisa dibilang ya kan. High class guys. Jadi aku mau nanya sama Alfa ini tentang relationship in general menurut Alfa gitu ya kan. Begitu di pikiran Alfa itu sesuai nggak sih apa yang Alfa pikirkan in general sama in Alfa gitu? Coba dijelaskan. Oke. Relationship ya. Ini aku berdasarkan hati aja ya, karena pikiranku mungkin untuk dia aja kan ya, gimana? Aduh, kena banget. Aduh. Nah, relationship itu kan artinya hubungan ya. Nah, mungkin hubungan di dalam relationship itu yang dimaksud adalah hubungan yang menghasilkan timbal balik sih antar satu orang dengan orang yang lain. Jadi timbal balik antar individu. Jadi mungkin timbal balik di sini tuh juga bisa berupa respon ataupun kayak feedback satu sama lain yang sifatnya itu bisa positif, yang sifatnya saling mendukung. Kayak nanti temanan, terus kenalan, pacaran, gitu. Atau mungkin negatif, menolak. Ya, lihat aja aku sama Asmi, kayak gitulah. Nah, jadi contoh-contohnya itu memang apa ya, kalau menurutku relationship atau relasi itu adalah hubungan timbal balik antar individu yang sifatnya itu bisa berkebalikan satu sama lain. Contohnya kayak Bob tadi itu bilang kalau Bob tuh udah hits gini, otomatis Bob punya relasi yang banyak gini. Nah, ini kan berarti relasi yang dimiliki Bob ini relasi yang kayak Bob kenal dekat dan juga memiliki akses ke sana kan. Nah, ini kan berarti untuk relationship-nya bersifat positif. Nah, mungkin itu sih kalau menurutku. Atau si Asmi mau nambahin gimana, Mi? Menurutmu, Mi? Oke, kalau menurut Alfa nih relationship ini lebih ke kayak simbiosis mutualisme gitu ya, kayak lebah dengan bunga gitu ya. Kalau dari aku sih enggak sih, menurut aku relationship itu lebih ke hubungan saling melengkapi gitu.
gitu. Kayak misal nih Oke. aku pemarah gitu, nanti aku harus cari teman yang penyabar dong, of course. Kayak gitu sih, itu hubungan saling melengkapi aja, bukan sebatas simbiosis mutualisme lah. Mungkin ya dari Bapak Alfa sedikit kurang berpengalaman sih di bidangnya gitu. Oke, kelihatan banget ya si Bob. Ini muka-muka yang sendirian sama muka-muka yang ada pasangan gitu. Wah, tapi kita nggak kelihatan muka nih guys, Oh kita iya, audio doang. dari Jadi Iya, statement. ya. dari Oh iya, salah. statement, berarti dari kalau menurutku sih dari getaran suara itu nampak sih kalian tuh bagaimana hasilnya. Kayak getaran penuh kasih sayang tuh tersampaikan gitu nggak sih? Di Seragen, terus ke Medan juga, ke Salatiga lagi. Menurut tadi kan Alfa bilang ya kan tentang simbiosis mutualisme kayak saling membutuhkan gitu ya. Bukan itu tadi Asmi ya saling melengkapi. Kalau Alfa itu tadi ada hubungan timbal balik ya kan. Kalau Alfa sama Bob gitu gimana sih? Atau sama Asmi ada nggak hubungannya itu? Kalau sama Bob sih hitungannya lah udah langsung yang positif sih. Kita membangun pertemanan cuy. Kalau sama Asmi sih otomatis langsung toksik sih ini jatuhnya. Wah, lihat aja Bisa nada-nadanya si Asmi. membangun permusuhan ya Mas ya. Yo, suaramu tuh udah penuh dengan ngajak gelut cuy. Jadi nggak ada ramah-ramahnya. Mau gimana ini membangun yang good relationship gitu. Aku juga sepemikiran tuh sama Asmi sih. Dia itu kayak hubungan itu saling melengkapi, nggak bisa kayak kalau saling membantu gitu jadinya kayak apa sih kalau itu berteman sama aku cuma membantu aku doang, aku bantu kau doang, nggak ada hubungan lain gitu. Aduh, jadi kasihan nggak sih sama itu? Jadi aku tuh setuju sama Asmi sih. Soalnya seperti yang Asmi katakan mungkin Bapak Alfa kurang berpengalaman dengan itu. Tapi aku sih tadi bilangnya Bapak Alfa itu kayak kings of relationship sih ya kan. Tapi kayaknya agak salah ya kan nih. Lebih ke Kings of Buaya sih. Buaya banget gak sih? Soalnya buaya lagi. Soalnya gini, menurutku untuk hubungan sendiri itu memang benar harus saling melengkapi. Nah, itu yang hubungan saling mendukung itu maksudnya berarti di balik yang positif karena di sana itu mereka saling menguatkan kan. Jadi saling mensupport satu sama lain kayak gitu. Jadi saling menguatkan. Ingat ya statement itu, guys. Jadi responnya tuh mendukung lah satu sama lain. Jadi mungkin nanti ada kekurangan yaitu dilengkapi. Nah, itu namanya yang balik yang positif. Gitu kalau di pandanganku. Jadi relationship ini bukan melulu tentang hubungan antara dua orang ya, guys. Jadi relationship itu bisa melengkapi banyak orang gitu ya kan, bisa antar organisasi, bisa kekeluargaan, bisa sosial, bisa sama orang lain yang menurut kita itu beda, tapi itu bisa menjadi relationship yang kuat gitu ya kan. Jadi podcast kita kali ini dia itu beda dari podcast lain seperti podcast kita yang pertama, karena kita itu mengangkat prospek yang keren gitu ya kan, yang sudah diteliti, sudah dicari. Jadi kita itu mempunyai 3 prospek nih. Aku mau nanya pendapat kalian berdua Alfa dan Asli tentang prospek kita nantinya. Oke, kita masuk ke sesi prospek. Fact. Nah, prospek kita ini ada 3 nih guys. Yang pertama itu penting nggak sih ikut organisasi? Berarti penting nggak sih organisasi itu dalam membentuk relationship gitu ya kan? Berarti yang kedua, banyak nggak sih dampak positif yang kita dapatkan selama kita pacaran atau selama kita pacaran perkuliahan gitu? Kayak gitu banyak juga sih dampak negatifnya gitu. Jadi artikelnya itu kayak dampak positif, dampak negatif tentang perkuliahan tentang pacaran selama perkuliahan gitu. Menurut kalian lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya gitu? Dan itu yang ketiga itu ini merupakan goals dari podcast kita kali ini tentang siswa menilai beberapa hubungan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat berpengaruh dalam keberhasilan kuliah mereka. Jadi kayak kalau kalian berrelationship, kuliah kalian itu bakalan berhasil atau enggak sih menurut narasumber kita hari ini ya guys. Oke, kita masuk ke pot fact pertama. Fact. Nah, pot fact kita yang pertama ini penting nggak sih organisasi dalam membentuk relationship? Nah, kalau kita organisasi gitu ya kan, biasanya itu dapat relationship apa aja sih? Teman kah atau lebih dari teman kah atau
membentuk relationship lain yang kita nggak tahu. Nah, aku mau nanya sama narasumber kita yang dijuluki The Kings of Organization, ya kan. Aku kemarin tuh lihat Alfa waktu dia mendaftar jadi keting itu kayak CV-nya itu wah banyak banget sih organisasi diikuti ini anak. Aku tuh kayak wah apa sih banyak banget yang diikuti, bisa ngatur waktu nggak sih? Atau dia mempunyai banyak banget relasi berarti ya kan kalau dia punya pernah ikut organisasi sebanyak itu. Nah, bagaimana nih Fa menurut Alfa tentang organisasi penting nggak sih membangun relationship? Oke Bob. Waduh. Ini julukannya berat banget ya, raja organisasi. Nggak gitu cuy. Mungkin aku luruskan terlebih dahulu ya untuk yang CV panjang dan lain-lain. Karena CV sendiri itu kan cuma sekedar tulisan. Jadi Aduh, yang paling tulisan. penting kan, yang paling penting itu bukan yang tertulis di sana, Bob. Tapi ilmu yang kita dapat ketika belajar di event, terus di organisasi itu tuh dapat berguna bagi sesama gitu loh. Bukan dari CV-nya sih sebenarnya yang tertulis di sana itu apa. Jadi jangan menganggap anggapan seperti itu ya. Karena memang sebenarnya masih ada yang lebih jago dan lebih rajin dari aku dalam berorganisasi. Kayak gitu. Nah, mungkin balik ke pertanyaan. Tadi terkait membentuk relationship ya. Iya, pernah nggak sih Alfa, organisasi itu bisa nggak sih membangun relationship kita? Lagi tuh relationship-nya itu apa aja biasanya? Teman kah? Atau lebih dari teman kah? Atau ada yang lain yang kita nggak tahu nih, Fa? Kalau ini sih berdasarkan omongan-omongan kita sebelumnya tuh kayaknya yang harus jawab tuh si Asmi nggak sih? Karena Alfa dia nggak yang sih? loh kan kamu yang relationship goals, kamu tuh Loh, kamu kan organisasinya di dalam relationship kehidupan. in organization. Iya ini, Boleh Fa. dong Kayak, tersinggung Loh sedikit. kan kamu juga in life organization langsung. tapi menurutku iya. sih Alfa dulu. Dari pandangan Alfa dulu, coba. Expert banget Oke. nih. Fact. Nah, aku bantu jawab menurut pandanganku deh kalau terkait itu. Nah, membentuk relationship itu sebenarnya nggak harus melalui lewat organisasi ya. Karena banyak banget jalan dan cara yang bisa ditempuh. Bisa volunteer, bisa juga KSM-an di kelas, bisa juga ikut UKM, komunitas, event. Tentu juga yang tadi kita melalui organisasi dan bahkan teman-teman juga bisa membangun relationship itu hanya dengan sebatas membangun circle pertemanan itu yang positif gitu loh. Nah, jadi semua hal kegiatan yang sifatnya positif dan mungkin itu membangun untuk diri kita menjadi lebih baik ke depan. Itu tuh sarana untuk kita dalam membangun relationship gitu loh. Tinggal dari kitanya itu harus membuka diri dan tentunya ramah kan dengan menyiapkan branding diri terbaik yang kita miliki untuk menyambut setiap individu baru yang mungkin akan hadir ketika kita berada di sarana tersebut. Nah, namun kenapa keikutsertaan dalam organisasi itu penting dalam membangun relationship? Itu karena dalam pandanganku, organisasi itu memiliki berbagai cabang yang memungkinkan kita ketika ikut suatu organisasi itu, maka secara tidak langsung kita itu akan langsung berhubungan dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Kayak Bob yang dari Medan, Asmi nggak tahu dari mana. Jadi semua tuh latar belakangnya dari berbagai bidang gitu loh, yang tentunya akan membangun organisasi tersebut menjadi lebih baik karena berbeda-beda dari latar belakang sendiri. Jadi ketika kita ikut dalam satu organisasi, tentunya bakal banyak belajar hal baru, yang tentunya akan juga selain membangun hubungan kita secara personal, tentu juga dalam secara skills. Nah, lalu jika ditanya nih, yang pertanyaan terakhir tadi, terkait apa yang didapatkan di organisasi. Nah, kalau aku sendiri sih yang aku jawab selama ini ya, itu ya teman, terus saudara, sahabat, partner kerja, lalu juga mendapatkan soft skill. Soft skillku nggak sekeren Asmi sih sebenarnya. Kalau untuk soft skill sendiri, untuk skill sendiri itu ada tanggung jawab, terus juga komunikasi, terus kayak kejujuran kita dalam menyampaikan suatu hal. Terus masih banyak hal-hal lagi sebagai bekal kehidupan kita ketika mengarungi dunia kerja nanti. Selain itu di organisasi sedikit banyak tentunya mau tidak mau kita di sana juga harus belajar. Untuk Asmi sendiri otomatis editingnya sih.
Nah, mungkin kalau dari aku sih melalui kinerja dalam organisasi itu kita juga bisa kenal banyak pasangan lah, hitungannya kayak gitu. Karena kita bisa mencari dan seleksi berbagai banyak calon pasangan karena lewat sana itu kita bisa memantau kinerja dari setiap pribadi kayak gitu karena memang dari organisasi itu akan nampak sih cara pikir, kepribadian organisasi setiap orang karena eh, lewat situ tuh kita bisa menyeleksi dari apakah ini tuh pantas nggak sih jadi pasangan kita atau enggak ini. Fact. Nah, mungkin kalau Bob sendiri bagaimana nih? Khususnya di HPD, udah nemu yang kayak apa? Pacar, teman, atau malah jangan-jangan musuh nih? Wah, Waduh. itu ceramah banget ya sih menurut aku Alfa ini. Tapi Alfa itu kayak udah mencari calon-calon nih, Mi. Menurut kamu siapa sih yang bakalan jadi calon Alfa? Iya nih, bener banget. Tadi Alfa Oke. nyebutinnya tuh pertemanan, persahabatan, tapi dia lupa menyebutkan bahwa ada calon jodoh juga nih yang bisa kita temuin di organisasi. Oke. Oke. Thank you, guys. Aku mau nanya Asmi nih ya kan. Asmi tadi kan Alfa itu udah nyebutkan tentang apa dia dapatkan setelah organisasi. Nah, Asmi ini kan juga di organisasi ini juga ikut ambil bagian ya. Menurutku juga ikut sangat aktif lah ya kan. Gara-gara Asmi itu di divisi yang agak sibuk ya kan. Nah, kalau Asmi ini organisasi itu mengganggu kamu atau malah membuat kamu itu lebih semangat gitu tentang relationship ini? Oke, kalau mengganggu sih enggak ya dengan relationship itu, tapi malah buat kita tuh lebih belajar gitu kalau di organisasi. Kayak kalau di organisasi kita bakal ketemu berbagai macam sifat manusia gitu. Ada yang kayak alfa, tapi ada juga yang baik kayak gitu. Jadi kita bisa belajar gimana kita memanage relationship itu dengan orang tersebut gitu. Gimana kita harus bertindak, dan itu membantu banget ke depannya buat nantinya kalian membangun relationship di luar gitu. Itu sih kalau aku pasti penting banget organisasi itu buat membantu kita membangun relationship itu. Jadi kita lebih bisa mengerti orang banyak, lebih bisa memahami dan saling menghargai. Gitu sih, Bob. Aku juga berpikiran sama sih seperti kalian berdua. Jadi kayak organisasi itu kan pasti latar belakangnya berbeda ya kan. Pemikirannya juga berbeda. Digabung jadi satu itu kayak pasti ada antara kedua orang atau lebih itu ada hubungan distract atau malah jadi nyambung gitu ya kan guys. Nah oke, thank you untuk jawaban kalian untuk di perfect pertama kita ini. Kita masuk ke perfect kedua. Fact. Nah, perfect kedua ini agak seru nih guys. Bukan agak sih, seru sekali sih rasaku. Jadi perfect kedua ini kan tentang hubungan antara dua orang, cewek dan cowok. Jadi tentang pacaran nih kan, relationship itu. Nah, aku mengorek dulu nih antara Asmi dan Alfa ya kan. Kita tanya dulu kejelasannya ini. Asmi dan Alfa itu udah taken atau belum sih? Duh. Gimana, Mi? Ini Gimana pertanyaannya nyindir aku apa gimana sih? Dijawab dengan satu kalimat aja ya. Kalau Allah ini jomblo ngenes, kalau Asmi ini relationship goals. Doain secepatnya hilalnya bernampak ya, Kak. Aduh, hilalnya dek. Nah, berarti udah dapat nih ya kesimpulannya kan bahwa Alfa itu jomblo. Tapi jomblo sama single itu beda gak sih? Jomblo sama single. Bedanya apaan tuh, Bob, kalau menurutmu? Kalau menurutku tuh ya, jomblo itu ngenes, single itu pilihan. Wih. Kalau apa lebih jomblo dan ngenes sih? Ya kan? Udah kelihatan kan? Ini terlalu toksik gak sih ini? Kok bisa-bisanya kita dipasangin tuh gimana ini? Makanya itu aku mengundang kalian berdua karena kalian berdua itu selalu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi aku tuh mendapatkan dua jenis pandangan. Jadi itu bagus sekali untuk jadi tujuan dari perfect kita kali ini, guys. Jadi, nah perfect kita kali ini kan tentang dampak positif sama dampak negatif ya kan, guys. Jadi aku menurut Alfa dulu deh kan. Tapi gak usah Alfa dulu, Asmi dulu deh karena Asmi yang udah menjalani relationship goals yang seperti dibilangnya itu ya kan guys. Jadi menurut Asmi nih,
ada nggak sih dampak positif yang Asmi dapatkan selama pacaran sama perkuliahan ini? Dan menurut Asmi itu eh, dampak positifnya lebih banyak atau lebih sedikit dari dampak negatifnya gitu? Ayo Asmi. Oke, kalau di sebuah relationship yang healthy relationship itu dampak positifnya banyak banget sih, lebih banyak daripada dampak negatifnya gitu. Kayak kita bakal dapat dukungan gitu, baik secara mental ataupun secara fisik, kita tuh dapat support terus-terusan gitu. Dan kalau kalian ada di hubungan yang sehat gitu, kalian tuh punya rumah gitu, kayak punya rumah untuk pulang gitu. Kalau kalian lagi capek atau kalian lagi bosen, lagi jenuh, itu kalian punya rumah gitu buat pulang. Waduh, gitulah. Jadi Aduh. kalau dampak positifnya itu banyak banget ya guys. Tapi kalau dampak negatif ya, itu sebenarnya bisa banget ditekan dengan sifat kita dalam menjaga dan membangun relationship tersebut gitu. Kalau misal kita itu bisa berhubungan dengan baik gitu dalam relationship, itu dampak negatifnya itu pasti kecil banget gitu sih. Pasti lebih banyak banget dampak negatif yang bakal bikin kalian senang setiap hari, senyum-senyum gitu. Wah, Jadi kalian senyum-senyum lebih sendiri nggak kayak orang gila kan, Mi? nggak Yang dong, yang uwu. yang uwu nggak tahu masalah. Alfa Jadi dengari Asmi tutup kuping nggak sih? Aku nggak denger sih, tadi aku mute sebenarnya. kalau Alfa sih bukan cuma tutup kuping ya, agak budek. Pip, tolong dipip ya guys. Sensor. Fact. Oke, tadi kan Asmi udah bilang ya kan kalau dia itu relationship itu ada jalan pulang gitu ya kan, Pak. Ada jalan untuk pulang. Begitu kalau Alfa nih, kalau Alfa udah pernah sih kan pacaran di perkuliahan. Kalau di perkuliahan ya, mungkin rada direlate ketika menempuh pendidikan kan bisa juga SMA, Oke. kuliah. Ya sih, ini Tapi perkuliahan aja sih yang dinotis. perkuliahan sih rasaku. Kalau SMA itu masih bocil banget sih rasaku ya kan, Mi? Iya. Tapi kalau si Alfa sih kalau di perkuliahan sih aku spill sedikit ya guys. Spill sedikit kalau Alfa nih di perkuliahan ini sudah kandas bahkan saat belum dimulai gitu. Wah, Ini itu sebenarnya namanya yang bukan jalanin hubungan tuh relationship ya. apa atau kamu sini sebenarnya tuh kok kamu lebih tahu dari aku? Kalau tahu, boleh nggak di-spill dong siapa orang itu gitu ya kan? Atau nggak mau di-spill nih? Inisial P. Oh, ditit gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Alfa nih ya kan, pacaran semasa mengejar pendidikan ya kan, menempuh pendidikan. Coba Alfa jelaskan singkat aja. Kalau secara singkat sih kurang lebih sama ya kayak yang disampaikan Asmi. Sebenarnya kalau pacaran, membangun pertemanan atau membangun hubungan itu tuh banyak dampak positifnya karena seperti kita bakal ada tempat untuk berpulang. Kalau untuk orang-orang sekarang kan bisa mendapat penyemangat gitu kan. Karena biasanya itu kapan lagi kan dapat ucapan semangat belajarnya Ayang. Kan kayak gitu kan, kapan lagi gitu loh kan, karena sekarang tuh biasanya nggak bersemangat kuliah atau nugas karena belum diucapin semangat sama Ayang kan. Kan tetap apa ya, kita tuh tetap ada ini kan, penyemangat dan tempat untuk berbagi keluh kesah lah untuk positifnya. Nah, kalau untuk negatifnya sih benar kata Asmi tadi, itu tuh bisa ditekan karena tergantung orang juga ya. Kalau pacarannya saling support sama satu frekuensi, memang nggak bakal ada dampak negatif sih kalau menurutku, karena bakal saling mendukung dan mengerti kayak gitu. Tapi kalau yang udah apa ya, nggak sefrekuensi mah ya tetap kalau ada masalah-masalah nantinya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Alfa. Berarti Alfa ini, aduh udah disebut ayang-ayang nih Asmi, gimana nih Mi? Duh, padahal ayangnya nggak ada nih siapa. Oke. Jadi aku mau nanya ke Asmi nih kan, yang katanya relationship goals. So Alfa juga nanti jawab singkat aja ya tentang ini. Aku tuh mau nanya tentang toxic relationship ya kan. Toxic relationship itu biasanya pernah dijalani oleh seseorang dan dia membuat seorang itu kayak trauma tentang pacaran nih kan. Jadi menurut Asmi nih ya kan, Asmi itu pernah nggak sih menjalani toxic relationship itu gitu? Atau menurut pandangan Afi toxic relationship itu apa dulu sih, apa gitu? Wah, pernah banget Bob. Aku pernah banget di toxic relationship. Jadi kayak toxic relationship tuh dimana kalian tuh banyak dapet dampak negatifnya gitu, banyak dapat hal-hal negatif dan merusak diri kalian, mental kalian waktu kalian menjalani hubungan tersebut gitu. Aku pernah banget sih ngalamin ini dan bener-bener bikin sakit mental sih, kayak
dimana kalian itu waktu itu aku itu benar-benar kayak baik dari fisik, verbal ataupun perkataan, perbuatan itu benar-benar toksik banget gitu. Dan waktu itu pernah tuh sampai aku tuh pernah diajarin ajaran sesat gitu loh Bob sama dia dan harus ikut kayak gitu. Itu toksik banget dan kalau misalnya kalian Wah, nemu hal-hal kayak gitu langsung pergi sih guys, tinggalin gitu. Itu bener-bener oke aku oke. waktu itu hampir sebulan gitu kayak setiap malam tuh nggak bisa tidur itu gitu. Wah, wah. Berarti Asmi ini Pokoknya kalau pernah ada yang menjalaninya ya. kayak Jadi gitu kayak tinggalin. jadi menurut Asmi nih dari angka 1 sampai 10 nih ya kan. Seberapa toksik pacarannya kemarin itu? 9 sih waktu itu, parah banget sih, bener-bener bikin sakit mental sampai turun berapa kilo gitu, dari 46 aku bisa sampai kayak 38 gitu, hampir 8 Wah, kilo. Parah, berarti parah, parah, benar-benar parah. toksik ya betul. Coba dari Alfa coba jawaban singkat. Pernah nggak sih menjalani toxic relationship? Toxic relationship ya. Kalau pernah atau enggaknya sih pernah, tapi mungkin nggak separah Asmi ya, karena kita kan cowok ya Bob ya, otomatis kita pakainya logika ya. Jadi udah bisa notice itu, ini bakal ngarahnya kemana. Jadi aku bisa lebih meminimalisir sih untuk dampak-dampaknya. Nggak sampai kayak yang disampaikan Asmi tadi sampai berat badannya tuh turun 8 kilo dan lain-lain. Karena aku dari awal tuh udah notice ini ngarahnya kayaknya ke sana. Jadi lebih baik untuk dihentikan. Oke, oke. Thank you guys atas atas jawaban kalian. Oke, kita masuk ke pot fact ketiga. Fact. Nah, nggak terasa nih guys, udah di pot fact terakhir aja nih. Nah, aku di pot fact ketiga ini mau menanya pendapat kalian aja sih secara singkat tentang apa yang akan ku berikan argumen gitu tentang statement ini. Jadi statementnya itu siswa menilai beberapa hubungan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat berpengaruh dalam keberhasilan kuliah mereka. Jadi kayak hubungan sosial itu membantu keberhasilan kuliah mereka. Coba menurut Asmi nih, coba kasih pendapat tentang statement ini. Bener banget, hubungan sosial itu sangat membantu perkuliahan. Kalian bakal bisa dapet teman sharing, teman yang membantu kalian dalam materi akademik ataupun dalam soft skill kalau kalian itu bisa bersosialisasi. Jadi menurut aku sangat-sangat benar dan sosialisasi hubungan antar teman dan masyarakat itu penting banget sih, Bob. Ya, kalau menurut Alfa nih, Aku sangat-sangat bersependapat sama Asmi karena absolutely itu tuh bener banget karena seperti yang disampaikan tadi kan kita ini makhluk sosial jadi nggak bisa kerja sendiri jadi kita butuh teman buat sharing kita butuh teman buat saling belajar itu tuh penting banget jadi uh, untuk kalau ditanya seberapa besar hubungan sosial itu tuh berpengaruh untuk keberhasilan kuliah aku jawab mungkin di angka 105% sih. berarti melebihi ekspektasi banget nih ya 5% kan ya guys. tuh. Ya, Udah gak bisa nih jadi anak statistik kalau kayak gitu guys. kamu lebih data cuy. Aduh. Nah guys, gak terasa nih udah di akhir podcast kita nih. Nah, narasumber kita kali ini gak usah diragukan lagi ya guys tentang relationship-nya. Walaupun yang satunya katanya sih jomblo mandes guys. Jadi menurut aku nih mau minta statement-statement kalian berdua nih ya kan. Statement singkat aja sih tentang podcast kita hari ini. Apa sih yang bisa kalian berikan, kalian tularkan ke narasumber kita, ke penonton kita tentang judul kita kali ini relationship in college. Ayo dimulai dari Alfa boleh? Oke, thank you ya untuk waktunya. Nah, mungkin aku ngulangin yang baru aja aku sampaikan. Jadi, selayaknya kita tuh menjadi makhluk sosial. Memang pada dasarnya itu kita nggak bakal bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, relationship itu merupakan hal mendasar yang memang harus kita bangun dan kita kembangkan ketika kita menjadi mahasiswa di kampus itu sendiri. Nah, jadi ketika di dunia kuliah dengan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang, tentunya kita akan mendapat banyak pelajaran dari berbagai sudut pandang yang tentunya bisa menambah cara berpikir kita itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Maka selama terdapat wadah atau peluang untuk teman-teman mengembangkan relationship, maka mari bersama dimaksimalkan karena hal-hal itu tuh sangat-sangat penting untuk mendukung keberhasilan dalam perkuliahan kita. Oke, Mungkin oke. itu Thank sih. you Alfa. Coba dari Asmi nih apa statementnya?
Kalau dari aku, pilihlah orang-orang yang kalian ajak dalam berrelationship, baik pertemanan maupun percintaan. Pilih orang yang tepat, jaga mereka, dan buat diri kalian berkembang dengan relationship itu. Fact. Oke, berarti harus memberi dampak positif ya kan. Nah, udah sampai kita ini ke penghujung podcast kita yang berjudul Relationship in College. Menarik banget nih podcast kita kali ini ya kan guys. Aku sih kayaknya mendengar berulang-ulang nih karena narasumber kita ini mantap-mantap nih ya kan. Oke, thank you untuk Alfa dan Asmi untuk waktunya, bisa meluangkan waktunya untuk jadi narasumber podcast kita kali ini. Aku harap podcast kita kali ini bisa menumbuhkan semangat Aksatrians ya untuk membentuk relationship itu, karena relationship itu memiliki segudang manfaat ya kan, banyak sekali teman, banyak sekali relasi gitu ya kan. Jadi tunggu podcast Aksatrian 63 setiap minggu keempat tiap bulannya. Thank you guys. Coba dari Alfa, dadah gitu Alfa. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap pantengin semua kegiatan kepengurusan tingkat ya Ksatria. Terima kasih telah mendengarkan podcast 63 hingga akhir. Ditunggu ya podcast selanjutnya yang akan hadir setiap hari Sabtu, minggu keempat. Sampai jumpa!